Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day, guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Well, guys, ketemu lagi dengan Mem Yuri. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai explanation text. Nah, materi ini ada di materi kelas 11 ya, kurikulum 2013. Nah, bagaimana definisi, kemudian tujuan, generic structure, dan juga tata bahasa dalam explanation text. Kalian bisa ikutin video ini sampai dengan selesai. Oke? You get it? Let's go. Well guys, apa yang terbayang di benak kalian begitu melihat gambar ini? Ya, water cycle, siklus air. Gambar yang kedua ya. Gambarnya nih, rainbow, pelangi. Nice, right? Dan gambar yang ketiga, yaitu sistem pernapasan. Apa yang kalian bayangkan di sana? Yang kalian bayangkan adalah proses, oke? Proses bagaimana itu semua terjadi dan kenapa itu bisa terjadi. Nah, karena itu kita akan bahas melalui definisi dari explanation text. So, as a definition, explanation is a text tells processes relating to forming of natural, social, scientific, and culture phenomena. Jadi bisa disimpulkan bahwa explanation text ini merupakan sebuah tulisan yang bercerita mengenai proses bagaimana terjadinya sesuatu atau fenomena tertentu. Baik itu fenomena alam, fenomena sosial, ataupun fenomena keilmuan ya. Nah, di explanation text ini lebih menitik beratkan kepada why and how. Kenapa dan bagaimana proses terjadinya fenomena tersebut. Nah, karena itu biasanya explanation text ini bisa kita temukan pada tulisan-tulisan keilmuan, sains, ya, ilmiah, dan juga geografi, ataupun bisa kita temukan di buku-buku sejarah. Nah, bagaimana kelanjutannya dan apa tujuannya? Yuk kita ikutin. Next. Sekarang kita masuk ke purpose ya, tujuan dari penulisan text explanation. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk text explanation lebih menitik beratkan kepada penjelasan bagaimana dan kenapa sesuatu itu bisa terjadi. Ingat ya, to explain how or why something happens. Nah, untuk itu dalam penulisan text explanation itu ditekankan bahwa no fiksi, no fiction, tidak ada rekayasa di dalamnya. Yang diutarakan adalah the real process, bagaimana terjadinya dan kenapa itu bisa terjadi. Ingat ya, no fiction, a real one. Okay, now for generic structure, kita masuk ke struktur teks ya. Struktur teks yang pertama disebut dengan general statement. Nah, general statement ini partnya di mana kalian meletakkan gambaran umum mengenai fenomena yang akan dijelaskan. Ya, dititik beratkan kepada isunya atau permasalahannya yang ingin diangkat. Kemudian yang kedua adalah sequence of explanation, yang maknanya adalah urutan kejadian, urutan proses. Nah, di sini dititik beratkan kepada steps. Artinya, mulai dari awal, rangkaian itu berlanjut sampai dengan selesai. Tidak boleh terputus dari awal sampai dengan selesai. Karena dia sequence berurutan. Ya. Nah, sometimes ada teks yang ditutup dengan penjelasan closing, sometimes juga tidak. Jadi, untuk closing itu optional, boleh ada, boleh tidak. Oke, sekarang kita lanjutkan ke tata bahasa dalam explanation text. Yang pertama, kita akan menggunakan simple present tense, ya. Basic sekali kenapa kita harus menggunakan simple present tense, karena ini merupakan kalimat statement dari
Orang yang memberikan penjelasan mengenai proses terjadinya sesuatu. Nanti kita akan lihat bagaimana pola penggunaan present tense dalam paragraf ya. Kemudian yang kedua adalah using abstract noun. Yang ketiga menggunakan passive voice. Nah untuk ini juga nanti akan kita lihat contohnya di dalam bentuk teks ya. Kemudian using action verbs. Dan yang terakhir adalah using containing explanations of the process. Nah biasanya di part ini dijelaskan menggunakan kata hubung yang mengaitkan antara proses satu ke proses berikutnya. Atau step pertama ke step-step selanjutnya. Karena memang ada yang namanya sequence of explanation. Oke? Sekarang kita akan masuk ke contoh paragraf. Kalian lihat di samping ini ada contoh teksnya. Apa judul teksnya? Judulnya adalah tsunami. Oke, nah kita akan lihat part by part, bagian per bagian, dan saya akan coba jelaskan berdasarkan generic structure dan juga language features yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, mulai dari generic structure. Paragraf pertama ini disebut dengan general statement. Karena di paragraf awal ini itu memperkenalkan tentang apa itu tsunami. Mulai dari istilah tsunami dan dari mana tsunami itu berasal. Kemudian di paragraf kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu masuk dalam sequence of explanation. Ya, karena di situ berurutan bagaimana terjadinya tsunami sampai dengan tsunami bisa masuk ke daratan. Contoh kalimatnya seperti ini di paragraf kedua baris pertama. A tsunami will be generated when the sea floor dan seterusnya. When itu menyatakan bahwa ketika awal cerita, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada language features. Tadi disebutkan bahwa menggunakan bentuk simple present tense. Saya kasih dia dengan warna garis merah. Kalian lihat di sana, dimulai dari a tsunami is a series of bla 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 bla. Nah, to be is merupakan to be dalam simple present tense ya. Kemudian menggunakan passive voice, saya kasih yang berwarna biru, di situ dilihat kalimat a tsunami will be bla 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 until the end. Itu bentuknya adalah passive voice. Salah satu ciri dari passive voice itu adalah penggunaan will plus be dan plus verb 3. Oke? Nah, berikutnya adalah abstract noun. Saya kasih warna orange di situ untuk mengetahui apa saja bentuk abstract noun yang ada dalam teks ini. Di situ disebutkan bahwa ada vertical movements, kemudian ada height of sea levels. Nah, di situ dinyatakan abstract noun karena memang vertical movement itu dalam tsunami tidak bisa kita kira-kira setinggi apa tsunami itu atau vertikal apa pergerakan dari tsunami ya. Jadi karena tidak spesifik tingginya, besarnya ataupun levelnya, maka di situ disebut dengan abstract noun. Nah, untuk closing di teks ini tidak secara tertulis disebutkan ya, karena tadi yang saya sebutkan bahwa closing itu optional, boleh ada, boleh tidak. Nah, ini adalah contoh dari explanation text. Oke, you get it? Well guys, itu tadi penjelasan mengenai explanation text secara umum ya gambarannya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mempelajari materi ini dengan baik setelah menyaksikan video dari saya. Karena itu jangan lupa untuk selalu like, share, dan juga subscribe di channel. Lonceng notifikasi tentunya supaya kalian terus mendapatkan update-update pelajaran terbaru dari saya. Okay guys, thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.